kerja juga sih. Saya pribadi punya background di education technology, venture capital, sama investment banking juga. Jadi lebih ke finance. Ya. Tapi karena dulunya punya background di edtech atau education, kita diundang jadi untuk ikutan nih ke incubator programnya salah satu chain namanya Open Campus gitu. Open Campus itu adalah layer 3 blockchain khusus buat pendidikan yang di venture build sama salah satu perusahaan terbesar di Web3 juga namanya Animoca Brands. Teman-teman yang udah dari cycle sebelumnya, zaman-zaman NFT, mungkin udah agak terlalu asing kali ya dengan Animoca Brands. Mereka fokusnya di IP, misalnya Panji Penguin, Yuga Labs, Bored Ape Club, segala macam, sama ya berbagai GameFi sih, gitu. Banyak games-games yang zaman-zaman aksi Infinity dan lain-lain. Gitu. Nah, tapi singkat cerita, karena kita fokusnya pendidikan, waktu itu kita lumayan diskusi juga nih sama Open Campus, supaya kita kira-kira kita bisa contribute dan bikin apa lagi nih untuk contribute ke the ecosystem dan segala macam. Nah, cuman kita tahu kalau misalnya pendidikan biasanya cuman stop di belajar aja kan. Padahal kita kita sama-sama tahu nih, biasanya kita belajar itu ada harapan tertentu di belakangnya sebenarnya. Dan harapan tertentu itu biasanya adalah basically cari kerja kan. Nah, jadi sebenarnya lebih penting kerjaannya dibanding pendidikannya. Menurut saya sih gitu ya. Jadi di luar sana mungkin banyak yang jualan kelas, jualan segala macam. Iya, dan mungkin bahkan lebih parahnya lagi banyak juga yang job guarantee gitu ya. Itu populer banget tuh di Indonesia kayaknya. Digital marketing job guarantee lah, job guarantee developer lah, bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya ya teman-teman mungkin kemakan juga kali ya. Nah, tapi mudah-mudahan jangan kemakan mahal-mahal juga lah. Nah, tapi dengan segala cerita itu, akhirnya kita coba, kita dikasih uh, grant yang lumayan lah, grant dari Open Campus untuk bikin something gitu kan. Dan karena saya juga mungkin lumayan passionate juga di industri yang berhubungan sama pendidikan, dengan pekerjaan juga segala macam, ya udahlah kita coba nih bikin Mentor. Gitu. Dimana ini adalah community dan platform untuk teman-teman yang mau eksplorasi Web3, belajar tentang Web3, terus cari kerja Web3, dan mudah-mudahan ke depannya juga kita bakal jadi sederhananya tuh kayak serikat kerja Web3. Sebenarnya cita-citanya itu tuh. Jadi untuk teman-teman yang kerja di Web3 segala macam, nanti naungannya mudah-mudahan ada di Mensar gitu. Kita yang mewakilkan lah gitu ya, serikat kerja. Ya untuk teman-teman nego-nego ke company, uh, nego-nego employee benefit gitu. BPJS ada gak nih gitu di Web3 gitu kan segala macam. Atau bahkan kita yang buat teknologinya sih nanti ke depannya. Tuh. Jadi doain aja. Tapi untuk sementara mungkin kita lebih dikenal sebagai job board gitu ya, atau mungkin karir untuk yang nyari-nyari kerja aja. Nah gitu sih. Sorry agak panjang, tapi mudah-mudahan ceritanya biar bisa lebih relate aja sih ke Mentor secara penuh. Oke, menarik sih sebenarnya. Jadi emang masalah kita tuh benar-benar gak ada tunjangan. Kalau misalkan malahan kalau sakit juga masih harus kerja ya guys di Web3 ini. Dan tadi cerita juga tentang banyak banget pengalamannya nih Bos P ini. Dan kenapa nih? Gue penasaran nih, kenapa Bos P ini harus ngasih namanya Mentor gitu? Apa sih di balik Mentor ini? Terus kenapa harus ngambilnya Web3 job? Kan di crypto itu banyak gitu kan. Seperti yang tadi udah dibilang kayak basicnya dari education, mungkin jualan kelas ada gitu. Nah, kenapa harus Web3 job gitu? Oke, yang pertama nama ya. Sebenarnya nama ini nggak sengaja juga sih, karena sebelumnya kita punya project lain, tapi intinya kita akhirnya berlabuh pada nama Mentor, karena waktu itu Mentor itu adalah, artinya dari Mentor adalah seseorang yang punya keahlian yang tertentu yang cukup baik gitu. Dan mungkin teman-teman gamer tuh tahu tuh kayak misalnya Pyromancer, Cryomancer, atau dan lain segala macam. Nah itu Mancer yang sama sebenarnya gitu. Nah itu gak sengaja juga, gak ada arti yang terlalu mendalam sih, to be honest gitu. Tapi pertanyaan keduanya tadi apa? Kenapa waktu job dan segala macam? Nah jujur itu juga inilah ya. uh,
sedikit thesis dan mungkin taruhannya kita juga dan segala macam. Kita tahu sih Web3 job itu nggak terlalu seksi lah ya sebenarnya. Kalau misalnya mau cari duit mungkin lebih better kita bikin prediction market ya tanda kutip ya. Prediction market Benar. kita pada omongan Jokowi besok gitu atau misalnya respon Gibran terhadap Panji itu gimana gitu. Ini lebih kaya sih. Cuman ya apa kita juga coba lah gitu karena nggak ada yang mau coba, ada kita aja yang coba gitu kan. Tapi kalau apakah ini bakal berhasil atau tidak, ya saya juga nggak tahu. Dan ini juga justru tergantung teman-teman gini juga nih, teman-teman Indonesia. Dan Mentor ini dari day one kita udah tahu kalau kita bukan hanya mau libet diri kita sendiri di Indonesia juga sih. Cuma secara kebetulan saya juga orang Indonesia, terus my co-founder Adrian juga orang Indonesia, sama-sama anak binus. Kita nggak pernah kuliah luar negeri juga kok. Nah, itu ya udahlah kita coba aja di Indonesia dulu dan kita tahu Indonesia banyak talent-talent yang sebenarnya cukup oke nih dan bisa cukup bersaing lah sebenarnya di kategori blockchain pun ya, developer ataupun non developer. Nah, jadi ini kalau ditanya sebenarnya ini long term bet sih, bukan yang short term bet gitu. Nah, waktu itu kita bikin Mentor kita udah tahu bakal 4 year cycle, bakal bear market dan terbukti kan kita udah masuk ke bear market gitu kan. Nah, tapi kita udah belajar juga kalau misalnya ini karena kita tahu long term bet juga anyway, this is the best time to build justru bear market. Banyak project-project yang berhasil di bull, kalau kalian perhatikan itu sebenarnya udah dibikin 4 tahun lalu gitu. 4 tahun lalu pas di bear market sebelumnya justru. Masuk kayak misalnya Hyperliquid, Kalshi atau segala macam itu mereka udah bikinnya dari 4 tahun lalu gitu, sebenarnya dan dicicil gitu. Sebelum akhirnya bull market baru meledak. Tapi yang kadang melihatnya cuma ledak gitu. Nah, jadi kira-kira itu sih sebenarnya kalau ditanya kenapa. Oke, oke. Sorry, suaranya hilang ya? Bentar guys, kayaknya nih sinyal nih. Emang agak ini ya, agak apa namanya? Telegram sekarang agak gangguan ya. Sinyalnya kayaknya gangguan nih. Halo, halo. Oh, Bos P-nya keluar dulu ya guys. Oke guys, jadi ini nanti kita bakal ini sih. Nggak kayak ama biasa, kita bisa langsung tanya ya. Misalkan mau langsung tanya itu boleh Kalau gitu. lo tes lagi bro Hari, Oke, aman, aman. Tadi sempat ngilang ya. aduh Oke. sorry ya tadi soalnya lagi Emang di kayak gitu jalanan sih. jadi kadang-kadang ini putus. Ya, Nah, tapi tiap jam segini emang kalau ama emang kayak yang kadang gangguan gitu. Oke, kita yes next yes. pertanyaan nih. Pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaan dari hati gue juga nih. Khawatir ya. Gue kan ngelihat banyak orang-orang web 2 yang udah profesional kayak back end gitu, kayak front end ataupun community manager yang emang udah pengalaman di web 2 gitu ya. Nah, mereka mulai transisi nih ke web 3 gitu. Nah, menurut perspektif Bospi, gimana sih kita biar nggak kesaing sama mereka ya? Karena kan kekurangan mereka cuma nggak ngerti Web3-nya doang ya. Sementara kita ngerti Web3 cuma kekurangannya itu pengalaman gitu. Nah, menurut Bospi gimana biar kita lebih menonjol lah intinya gitu, lebih lebih memiliki kesempatan lebih lebih tinggi dari mereka. Gimana tuh? Nah, sebelumnya saya mau klarifikasi pertanyaan dulu nih. Itai Investor itu artinya berarti loker crypto, misalnya komunitas loker crypto rata-rata ini masih ini ya, apa? Rata-rata kebanyakan datangnya langsung di Web3 dan bukan punya background Web2 dulu ya. Benar, benar. Ini anak-anak Web3 semua nih. Tapi ada memang sebagian teman-teman kita yang udah lama banget nih di Web3 kayak udah garap airdrop banyak kayak gitu kan. Tapi mereka nggak punya pengalaman kayak pekerjaan buat CM atau buat apa ya developer di bidang itulah gitu. Tapi mereka ngerti Web3-nya. Nah, sementara orang-orang Web2, gue lihat sekarang nih orang-orang Web2 tuh mulai pada transisi ke Web3 job karena mereka ngelihat peluangnya gede kan. Mereka mulai belajar-belajar nih. Nah,
kita sebagai orang-orang yang udah duluan kan kayak kompetitornya makin banyak. Nah, menurut Bospi nih kita harus ngapain nih biar biar kayak bisa apa ya, bisa berkompetensi dengan mereka yang udah memiliki pengalaman gitu. Karena kalau kita lihat ya, sekarang Web3 juga kan nggak kayak dulu, misalkan kita cuma ngerti MetaMask aja udah langsung di ACC diterima jadi CM. Sekarang tuh lebih kayak ke spesialis. Kita harus punya pengalaman gitu. Dev-dev juga bakal lihat kita pengalamannya seberapa banyak. Nah, kayak gitu. Gimana nih tanggapan Bospi? Oke, eh, sebelumnya mungkin saya perlu klarifikasi juga nih, justru kita di Mentor juga punya thesis yang sama, dan itulah kenapa, to be honest, kita juga lagi ngincar anak-anak web tuh justru. Nah, tapi kalau ditanya gimana nih cara bersaing di industri blockchain, menurut saya sih jawabannya sama sih dengan Web2 pun ya. Kenapa orang-orang Web2 ke sini? Itu ya simply karena di sana juga lumayan kompetitif gitu kan. Nah, dan di era zaman sekarang ini, developer ataupun non-developer, nah itu berarti kuncinya cuma satu kan, itu ya upgrade skill aja sih. Jadi sebenarnya sama sih, Web2 yang punya pengalaman segala macam, mereka juga sama kan, mereka keluar effort gitu. Mereka keluar effort buat catch up dengan bahasa pemrograman baru, misalnya Solidity, Rust, Move, ataupun yang non-dev, itu mereka juga akhirnya baru belajar tuh, setup MetaMask segala macam, bla bla bla. Nah, kalau teman-teman yang Web3, itu kan tadi Bro Hari bilang, kebalik kan, kayak, oh kita udah ngerti banget Web3, blockchain, MetaMask segala macam, tapi yang kurang justru pengalaman profesionalnya kan, gitu. Nah, justru menurut saya, sama sih, sama-sama saatnya untuk keluar effort lebih gitu buat dapetin pengalaman-pengalaman yang relevan juga, yang lebih profesional lah gitu. Selama ini mungkin zaman-zamannya airdrop bisa hidup udah mulai berkurang, dan jujur menurut saya ke depannya pun kalau teman-teman masih berharap sama, sepertinya sih kalau menurut saya sih tidak. Kenapa? Karena seiring industri itu mature, maka trennya itu mirip sama dunia korporat akhirnya gitu, ya kan. Pemain-pemain gede masuk, negara, institusi, regulasi udah mulai masuk juga, dan segala macam. Jadi in the end, akhirnya Web3 is not cool anymore kan, kata-kata orang gitu. Web3 ya akhirnya jadi Web2 juga di kerja juga, tapi karena industri ini masih niche gitu, teman-teman masih bisa enjoy benefit yang lebih gitu dengan dapat penghasilan yang tadi yang di-mention kayak US dollar atau mungkin remote working dan segala macam. Justru pesaing di sini masih dikit nih menurut saya, dibanding kalian ke Web2 nih sekarang. Itu pesaingnya banyak banget kan, dan kadang penghasilannya juga nggak segede di sini malah gitu kan, segala macam. Jadi tinggal kalian double down aja nih, kalau kalian udah ngerti ya kalian double down dengan effort sebagai ambasador misalnya atau intern dan segala macam. Karirnya di sini juga jauh lebih cepat sih kalau saya lihat ya. Maksudnya 3 bulan aja kadang orang bisa naik tempat gitu dan segala macam. Nah, jadi tipsnya adalah ya tadi sih, menurut saya sih kita fair-fairan aja ngomong. Web2 juga sama, mereka keluar effort buat masuk ke Web3. Ya kita sebagai yang sudah Web3, bukan saatnya untuk memprotek atau menggatekeep kesempatan ini, tapi justru ya udah kita jadikan motivasi buat ikut improve aja. Gitu kan, ikut improve dan segala macam. Improve-nya di mana? Ya di Mensa gitu kan. Nanti di V2 kita di April itu teman-teman bakal lihat perubahan yang lumayan signifikan sih di Mensa juga. Nanti di dalam situ kita udah siapin beberapa jalur-jalurnya juga, misalnya yang developer, yang non-developer, belajar apa, ekosistemnya di mau kemana, misalnya ke Solana atau ke Arbitrum atau segala macam, itu juga udah ada jalan-jalannya, kayak jalurnya gitu lah, kayak path gitu. Jadi stay tune aja. Ini agak nyambung, bukan ini ya. Kebetulan aja jadi adlibs nih. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ikut support lah Cancer, dan mudah-mudahan jadi ini juga kan jawaban dari pertanyaan tadi. Gitu. Oke, menarik nih. Jadi di Mensa ini lengkap juga ya. Nah, apakah di Mensa ini juga ada ini ya, ada kayak course-nya? Jadi kita kan, gue banyak banget ya teman-teman yang nanya apakah di Web3 ini kita perlu kayak sertifikat gitu ya. Gue bilang sih
kalau buat pemula itu penting ya, karena di LinkedIn ini kalau misalkan kita naruh sertifikat juga lumayan buat daya tarik gitu. Gue pernah dulu ikut bootcamp sama Algoren di UGM online dan itu worth it buat dapetin apa ya, buat dapetin job. Nah, di Menser ini ada gak kayak gitu, kayak apa namanya, pelatihan terus kita dapat sertip gitu? Ada gak? Yes, mungkin mungkin udah ketebak ya juga kali. Tapi intinya yes, nanti kita di V2 kita itu, kita karena dengar hal yang sama juga sih, seperti yang Bro Hari tadi mention, banyak nih teman-teman yang dari Web2, Web3, banyak yang nanyain, ada nggak sih jalur yang inilah ya, lebih pro tuh, untuk kerja di Web3? Karena Web3 ini pekerjaannya, untuk dapat kerjanya itu agak ini ya, agak random kan. Eh, dan mungkin banyak jalur ordalnya juga sih. Yang penting kenal, pernah bantu eventnya, ya besok kerja gitu. Tapi again, seiring industrinya berkembang dan segala macam, orang-orang banyak yang ini kan untuk apa ya, maunya ada nggak sih sekolahnya, ada sertifikasinya yang mempermudah hidup saya lah untuk terjun ke Web3 ini biar lebih smooth gitu. Nggak harus 24 jam di Discord dulu, GM sampai, sampai akhirnya saya dapat kerja gitu. Nah ya yes, jadi jawabannya yes. Nanti kita ada yang free tier tentunya kita masih ada, tapi nanti ada beberapa yang kita bakal tes yang di premium. Tapi premium ini uh, kalau misalnya kalian mau ikutan langsung sertifikasinya segala macam bisa. Tapi kabar baiknya adalah kita tuh lagi nyari juga nih beberapa foundation yang nanti itu bakal kasih scholarship ke teman-teman juga gitu. Jadi contohnya nih coming up nanti bisa ada Solana, bakal ada banyak nih scholarship. Ini saya kasih alpha hari ini nih, tapi jangan disebar dulu ya. Bagus, bagus. Tapi intinya by end of this month nanti di Maret kan bakal lihat nih announcement-nya, bakal ada scholarship khusus untuk komunitas Menser dari Solana. Itu ada 50 slot untuk teman-teman yang mau upgrade ilmu segala macam dan in the end kerja di ekosistemnya Solana juga. Jadi kita yang bakal training teman-teman, belajar developer maupun non-developer. Kalau developer yang belajar teras, non-developer itu lebih ke arah ke business development dan community building segala macam. Nah itu nanti akan terjadi di platform Mentor semua tuh. Ada lidahnya atau surface learning, ada juga yang lila di code awalnya. Karena kita itu banyak kita langsung juga ikut itu dalam basic jadi untuk mendekati. Oke. Ya, pertanyaan udah jawab sebenarnya. Banget nih ya, gak sengaja tebak kayak jadi punya besar. Oh lagi ya. Maksudnya kalau dari pertanyaan dari hati yang niat dari gitu kan, tadi udah nyinggung tentang relasi ya, bang, job yang dalam malah job di post sebenarnya ya, mereka postingnya ada gitu guys. Nah, relasi ini pasti yang mau itu ya bisa mesti kita untuk menggantikan ini nih, kita dari soal branding, personal brand untuk diri sendiri, karena kan kita brand, misalkan kita brandingnya atau influencer, nah video karena pasti awal sih. Kalau ditanya personal branding, saya sendiri bukan expertnya. Lebih ke hari kan kayak ada ordalnya lah segala macam bla bla bla. Dan to be honest ya web 2 pun sama sih.
ya kan. Mau kerja di BCA, mau Astra juga banyak bro, gitu. Orang juga sama-sama. Tapi sebenarnya apakah itu salah? Ya mungkin kita realita juga sih, ya segala macam kan. Nah, tapi untungnya Web3 ini karena internasional, maksudnya cukup inilah ya, cukup flat gitu. Medan pertempurannya artinya kesempatan kita dan kesempatan orang Nigeria atau Vietnam segala macam tuh kinda sama. Jadi saya masih merasa ini sistem meritokrasinya tuh masih ada. Meritokrasi itu maksudnya skill driven gitu kan, proof of skill gitu. Selama teman-teman memang pegang yang tadi, kayak saya pernah ngapain nih, pernah nge-grow akun Twitter saya dari 0 ke 10.000, atau mungkin saya pernah jadi clipper Timothy Ronald 40.000 follower, atau misalnya kalau developer saya pernah menang hackathon base atau misalnya Arbitrum juara 2 juara 1. Kalau misalnya community atau event, pernah bikin acara bukber orangnya 1.000 gitu. Atau mungkin nonton Manchester United kemarin malam yang datang 100 orang gitu misalnya. Nah, itu bakal lebih dihargai sih menurut saya ya. Jadi maksudnya justru di Web3 ini saya masih melihat banyaknya uh, itu apa struktur meritokrasi itu masih berasa sih. Jadi selama kalian memang bisa prove skill kalian dan value kalian secara jelas, itu saya udah lihat beberapa kali tuh teman-teman yang mungkin masih junior pun akhirnya bisa sih, maksudnya dapetin pekerjaan itu dan tanpa harus tanda kutip ordal gitu ya, nggak kenal siapa-siapa, tapi karena mereka punya bakat dan value, uh, bukan bakat sih, punya effort dan value, dan Indian ya mereka bisa thrive juga sih di industri Web3 ini, gitu. Oke, keren keren keren. Jadi gue keinget nih guys. Jadi emang bener kita itu saingannya bukan di Indo aja ya. Banyak orang-orang kayak Nigeria, terus Pakistan. Nah, apalagi Pakistan guys, itu dia jago-jago nge-apping ya. Maksudnya mereka punya Twitternya tuh puluhan ribu followernya dan harganya lebih murah gitu. Mereka jago kayak diskusi, negosiasi, terus data analisnya kayak misalkan kalau kerja nih mereka kayak apa ya yappingnya by data gitu mereka jago dan itu menyebabkan kita tersingkir biasanya. Nah untuk menghindari kayak kita tersingkir nih Bos ya itu kayak gimana. Karena kan nggak semua anak Web3 ini seperti yang tadi dibilang itu dari Web2 yang tadinya profesional ke transisi ke Web3 kan lebih banyak ke orang-orang yang baru belajar orang-orang Web3 yang dari awal dan baru belajar ke profesional. Nah, sebenarnya banyak orang yang kayak kerjanya cuma di bawah 3 bulan nih di Web3 ini. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada gak tips kayak misalkan kita pilih projectnya atau tips kayak misalkan kita bertahan apakah harus menjilat atau gimana? Nah, ada gak tipsnya, Buspi? Oke, jadi menurut saya sama sih dengan yang barusan saya mention kan. Tipsnya hanya, oke, nomor satu, ini mungkin agak relevan buat teman-teman Indonesia nih, saya masih perhatikan. Mau gak mau sih guys, kalau kita mau bertahan di, nggak cuma Web3 tapi di Web2 pun, itu nomor satu bahasa Inggris sih gitu. Jadi dengan punya bahasa Inggris yang bagus aja, itu saya udah lihat sih jadi keunggulan yang luar biasa di industri Web3 ini gitu. Kenapa? Ya karena banyak project perlu berkomunikasi dengan Anda gitu kan. Walaupun konteksnya mungkin kalian Indonesia atau segala macam, tapi selama kalian punya bahasa Inggris yang bagus, yang proper, nggak harus sampai bule-bule banget juga, itu udah jadi keunggulan yang sangat underrated menurut saya. Itu satu. Kedua, tipsnya ya again bukan masalah menjilat, tapi balik lagi ke tadi yang saya bilang tentang meritokrasi, tentang value sih. Misalnya value kalian yang tadi tuh, misalnya hmm, community building gitu. Kan udah punya pengalaman bikin community 0 sampai 1.000, terus pernah ikut project nih, misalnya project cuma 3 bulan deh. Ikut Mentor misalnya, ikut Mentor cuma 3 bulan, terus pas mau nyari kerja lagi, selama yang kalian pegang itu adalah skillnya, skill community building, tadi sudah tahu framework community building, bikin event-event udah jago banget, data-data KOL, dan juga mungkin venue-venue segala macam udah pro banget juga, dan kalian selalu punya value yang bisa dibawa ke company lain gitu, dan company yang
bakal nyari kalian sih. Percaya deh. Karena Mensa juga, saya sebagai perspektif yang hiring orang juga nih ya. Maksudnya saya juga kadang nyari talent buat Mensa sendiri. Itu juga saya selalu nyarinya itu sih. Value-nya gitu. Bukan, ini orang udah berapa tahun kerja gitu penting sih. Banyak yang mungkin ngomongnya udah 5 tahun, tapi ya mungkin value-nya cuma trading meme coin gitu. Tapi ada juga yang misalnya sekarang di tim Answer kalian perhatikan tuh banyak mahasiswanya malah. Misalnya ada Hubert, ada Rusty segala macam, mereka masih kuliah gitu. Tapi mereka punya track record yang bagus, attitude yang bagus, mereka pernah bikin event, pernah bisa bahasa Inggris juga tentunya, terus bisa punya koneksi yang cukup luas dan mau belajar segala macam. Itu udah jadi keunggulan tersendiri sih menurut saya. Jadi mau gak mau sih, nggak ada jalan pintasnya. Tetap harus pegang skill apa yang kalian dalemin, terus apa itu yang akan jadi pembeda kalian sih nantinya gitu. Oke, ya kalau disimpulkan kita harus bervalue guys. Ya, emang bener sih bahasa Inggris emang paling penting di sini. Oke, karena tadi Bos Pi juga udah nyinggung-nyinggung kadang hire gitu. Nah, gue mau tahu kayak pandangan dari sisi HR sih. Nah, kita kan kalau nggak fly ya ada beberapa yang mungkin pakai CP. Nah, di CP ini gimana sih caranya biar kayak dilirik gitu? Apakah CP-nya formatnya apa atau kita menyertakan apa? Nah, menurut Bos Pi sendiri patokannya dari CP atau mungkin dari LinkedIn atau mungkin dari X itu. Karena kan ngebedain orang atau proof of work-nya kan beda-beda ya. Nah, dari sisi Bospi gimana? Nah, kebetulan sekali kalau untuk CV review itu kebetulan Menser ada acara khusus buat itu juga. Kita setiap hari Senin biasa kita ada acara di Discord, ya kan? Dan salah satunya itu acara CV review itu tuh. Karena kalau misalnya saya yang jawab, saya rasa nggak fair juga sih, karena mungkin bias dari saya doang gitu kan. Nah, jadi di CV review itu biasanya kita ngundang nih uh, HR atau bahkan kadang CEO-nya juga sih dari project tersebut yang lagi hiring untuk datang ke Menser di Discord. Terus nanti teman-teman yang punya Menser profile, ya itu CV-nya kalian kan di Menser, nah itu bakal di-review langsung on the spot sama HR atau sama si owner project-nya. Jadi misalnya contoh nih, terakhir kali kalau misalnya teman-teman yang ikut Menser, kita ngundang itu kan CEO-nya Senorize gitu, Pak Darmawan. Walaupun dia tulis jabatannya Head of Marketing ya, tapi sebenarnya dia owner-nya guys. Nah dia itu kemarin datang ke Menser, terus dia review-review juga kan. Dia nyari beberapa role tuh, ada internship, ada juga yang lebih ke full timer, ada yang technical dan non technical. Nah nanti dia yang review tuh, dia nyarinya tuh yang seperti apa sih, terus nanti dia liatin tuh CV kalian tuh apakah udah bagus atau masih kurang apa segala macam. Karena yang saya perhatikan sebenarnya dunia HR ini tetap aja sih subjektif ya. Banyak subjektivitas yang jadi faktornya dan tergantung siapa yang ngeliat juga sih. Walaupun ada AI dan ATS gitu, applikan tracking system, in the end of the day banyak subjektivitas yang bakal berpengaruh. Nah, tapi kalau yang saya summary aja secara cepat buat teman-teman yang mau improve CV-nya, yang tadi sih balik lagi gitu. Make sure highlight skill yang relevan gitu. Jangan sampai ini jujur nih mungkin saya nggak mention namanya, tapi ada tuh yang satu misalnya contoh nih ya, contoh yang buruk gitu ya. Dia tulis, oke, experience saya pencapaian saya adalah salah satunya tuh dia bilang beli kelas Timothy Ronald gitu. Kalau misalnya kalian tulis gitu, saya nggak bercanda guys. Itu ada yang dia tulis, oke, dia taruh bukti bayarnya makan, lebih gila lagi. Aduh. Nah, tapi maksudnya, oke itu contoh yang mungkin agak ekstrim ya, tapi kalian ngerti kan maksud saya. Masukan yang memang relevan Guys, gitu. Jangan jangan misalnya, oh saya pernah menang meme coin PP nih, itu nggak relevan guys. Tergantung kan apply-nya job apa kan. Kalau misalkan jobnya technical, ya make sure kalian masukin portfolio atau di bukti gitu, GitHub atau segala macam yang memang relevan dengan role tersebut juga. Kalau jadi mau apply community building nih, ya kalian adjust lagi lah CV kalian untuk make sure
nyambung dengan community building, pernah bikin community apa, sering join community apa aja segala macam. Kalau mau jadi BD ya sama, berarti kalian harus buktiin kalau kalian pernah punya pengalaman jualan apa nih, pernah jualan produk nggak, atau pernah ini nggak, mungkin inilah ya, punya relasi banyak nih sama KOL atau segala macam. Misalnya nih kerjanya dengan crypto exchange gitu ya, itu kan BD-nya dituntut untuk punya koneksi yang luas, referral code gitu segala macam ya, make sure kalian punya value itu juga. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk CV, yang nggak ada kayak inilah si CV paling sempurna di dunia, itu nggak ada sih. Karena CV itu yang terbaik memang di-adjust setiap kali kan apply role yang berbeda-beda, CV-nya di beda-bedain juga. Itu tuh. Oke, bener sih ya, bener-bener. Kayak difokusin ya. Karena gue juga pernah nih, bos kayak interview buat jadi BD ya. Ditanyanya ya itu, kita punya relasi seberapa banyak, punya data KOL gak, kayak gitu. Terus ditanyain kayak eh, bisa gak misalkan volume trade-nya berapa gitu. Biasanya kan BD-BD volume trade gitu kan. Nah, kayak gitu guys. Jadi ini sorry ya kalau misalkan obrolannya ini memang bukan buat pemula nih. Obrolannya emang kayak curahan hati ini. Jadi ini menurut gua bermanfaat banget nih MA malam hari ini. Oke, sebelum gua lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget yang tanya di di kolom chat ya. Mungkin boleh on mic aja kali ya. Gak apa-apa nih Kak, gak ada kayak sesi pertanyaan. Kalau misalkan mau nanya, tanya aja nih. Takutnya nanti keburu kan pertanyaannya gitu. Mungkin ada yang Yes. mau tanya, silakan on mic. Oke, Kak. Halo. Oke, kenalin Kak, nama gue Maulana. Sebenarnya gue masih kelas 12 sih Kak, SMA. Dan mungkin ada tertarik untuk bisa berkontribusi di Web3 ini, Kak. Dan yang saya sedang pelajari itu ya skill desain itu sedang saya pelajarin sih Kak. Ya, mungkin ada san juga, kita kan sebagai lulusan SMA ya, mungkin belum ada pengalaman ataupun gimana bikin CV. Oke, jadi pertanyaannya adalah, uh, oke, kamu sekarang kondisinya sedang kelas 12, terus lagi eksplorasi, dan butuh tips yang tadi ya, CV-CV segala macam. Karena ya obviously, anak kelas 12 mungkin CV-nya mau taruh apa juga bingung kali. Ya kan? Iya Kak, benar. Bener, tapi jangan jangan salah nih, saya kasih tahu kamu juga. Tadi kan contoh yang jelek tuh. Nah, ini ada contoh yang bagus. Nah, ini contoh yang bagus. Itu mungkin kandidat termuda yang saya pernah lihat itu umur 13 malah, di Web3 ya. Dan udah ngoding, udah bisa Solidity juga. Itu. Ada juga yang kalau misalnya kelas 12 segala macam, saya ngerti itu yang kayaknya populasi terbanyak justru ya, mungkin SMA dan semester 1 2 itu mungkin karena efek Timothy Ronaldo juga kali ya. Jadi teman-teman banyak tuh yang eksplorasi kripto dan segala macam, which is good gitu. Saya nggak ngomong jelek ya. Karena itu awareness juga buat industrinya. Nah, cuman kalau balik lagi nih, kalau pekerjaan gimana nih, Bang gitu kan? Kalau memang nggak ada yang bisa dimasukin CV, ya udah berarti memang bukan saatnya kamu fokus ke CV-nya, tapi justru ke tadi, ke value dan portfolionya dulu. Caranya gimana nih? Satu, paling gampang adalah kamu tinggal ke event-event crypto dan kamu memvolunteerkan diri kamu aja dulu untuk misalnya bantu ngurusin acara-acaranya. Di Mansur sendiri pun sering kok kita setiap kali acara itu kita selalu open volunteer-volunteer. Walaupun tim saya bisa handle sendiri ya sebenarnya. Tapi karena saya tahu banyak teman-teman yang butuh portfolio itu. Gitu. Mereka pernah volunteer di Coinfest atau misalnya di acara Menser atau segala macam. Itu akan sangat berguna nantinya kalau misalnya kamu cari kerja dan apply ya nantinya. Nah, kamu bisa mulai dari situ aja dulu dan percaya deh, biasanya sih project-project cukup open sih sama yang namanya volunteer. Dibayar atau enggak itu tergantung projectnya lagi, tapi ya mungkin kalau misalnya ukuran anak SMA dan segala macam, menurut saya sih gak usah lihat duitnya lah. Kamu lihat aja dulu pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, itu aja dulu bro, nanti baru kita ngomongin CV. Kalau kamu mikir sampai
sampai kepala pecah juga gak guna sih, karena kan nggak ada kan, nggak ada bukti-bukti nyatanya dan pengalamannya memang nggak ada. Jadi apa yang dimasukin? Tapi kalau kamu udah volunteer, nanti kamu udah pede tuh. Saya udah pernah 10 event, saya udah volunteer 10 event. Gampang tuh nanti ngobrol ya, Hmm. gitu. Oke, thank you Kak. Oke, Sama-sama. mantap banget. Dibalas dengan fakta ya, guys. Itu benar sih. Benar, guys. Kalau misalkan awal-awal emang kita harus memvolunteerkan diri juga. Garap aja ambassador juga bisa. Event-event offline juga malah lebih bagus gitu. Tapi jangan salah ya, kalau di Web3 ini gue juga ada temen masih SMP, cuma dia udah banyak kerja kayak nge-mod gitu. Karena kan di Web3 ini lebih ke online juga sih sebenarnya. Oke, mungkin kita akan lanjut pertanyaannya ya, atau mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum kita menanyakan hal-hal yang sangat menyentuh hati lagi nih. Halo Bos Pi. Oke, Halo, boleh. halo. Yes. Nama gue Nano. Gue punya pertanyaan nih. Kan dari tadi disinggung tentang value nih. Pertanyaan gue adalah gimana caranya kita menentukan niche atau hal yang kita mau fokuskan, sedangkan pekerjaan di Web3 itu banyak banget nih, dari dev, dari community manager, atau bahkan security. Nah, gue tertarik banget di dev sama sosialnya gitulah. Apa sih yang harus difokuskan terlebih dahulu, atau gue bisa fokus ke dua-duanya gitu? Oke, Bro Nano, tadi katanya fokusnya di mana, Bro? Developer sama sosial ya? Halo? Ya, ya, Oke. developer. Ya. Developer dan sosial. Nah, kalau fokus kemana, again, itu kan pilihan hidup ya. Jadi saya nggak punya hak juga nih buat ngomong ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan kamu adalah lebih ke opportunity apa yang menarik di Web3 saat ini gitu. Karena seperti industri lain ya, opportunity itu bergerak juga sih. Ya. Misalnya 4 tahun, 5 tahun lalu, kalau teman-teman ikut zaman-zaman NFT, itu ya mungkin moderator Discord itu sangat dicari saat itu. Nah, termasuk saya sendiri pernah jadi community moderator Discord, to be honest, demi dapetin whitelist. Nah, tapi kalau sekarang mungkin udah gak relevan lagi tuh. Moderator Discord dan segala macam udah nggak segitunya dibutuhkan. Dan yang tadi tuh banyak korporat dan segala macam. Jadi mereka udah mulai memerlukan orang-orang yang layaknya seperti di waktu lah ya, punya pengalaman dan segala macam. Nah, karena kamu tadi mention developer, menurut saya sih justru itu yang paling simple dan straightforward kalau developer, karena in the end tetap sih skill akan paling matters di antara semua ya. Bukan pengalaman, bukan apa ya, bukan sosial atau networking yang tadi juga. Jadi kalau kamu memang developer, kamu ngerti solidity misalnya dalam banget, smart contract juga ngerti banget dan segala macam. Ya udah itu aja yang kamu fokusin terus. Kalau memang perlu proof, ya silakan aja sih ikut-ikutan hackathon dan segala macam, itu bisa jadi pembantu yang cukup bagus biasanya. Karena biasanya yang ikutan hackathon walaupun kamu gak menang, itu minimal kamu ke notice sih sama project biasanya. Jadi banyak project yang nyari-nyari talent dari hackathon juga gitu. Nah, tapi kalau enggak, ya kamu fokusin dulu nih di skill kamu segala macam di Solidity. Dan to be honest, banyak sih yang nyari developer di Web3, termasuk Mancer sendiri ya. Nanti kalau kamu memang ini tertarik, di Mancer kebetulan nanti di versi 2-nya kita bakal ada tes khusus nih buat Solidity juga. Nah, kalau misalnya kamu lulus dan segala macam, kamu bakal dapat sertifikat juga. Dan itu mudah-mudahan jadi ini ya, jadi keunggulan tambahan lah ketika kamu apply ke hiring partnernya kita juga gitu. Jadi balik lagi sih bro, I think uh, fokusin di skill aja lah. Networking is just a bonus aja sih menurut saya. Oke, langsung dijawab dengan solusinya guys. Jadi untuk Bang Nano mungkin bisa langsung join ke komunitasnya Mancer sih. Ya,
Eh, bisa langsung kayak Hackathon itu benar-benar. Oke, mungkin gue lanjutin dulu 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tanya jawab lagi ya, takutnya keburu lupa nih. Jadi mungkin cerita dulu deh ya. Jadi sekarang tuh di Web3 ini Bospi ya, banyak sekali pekerjaannya, memang banyak sekali pekerjaannya. Tapi kayak seperti yang Arigata bilang nih di kolom komentar, kayak Romusha gitu. Ada beberapa pekerjaan yang kita dibayar itu nggak sebanding ya. Kan kita sakit ya kalau misalkan dengar lu sebagai CM dibayar berapa? Misalkan $500. Loh, kok gua kayak cuma $60 gitu. Nah, itu banyak banget ya kayak gitu. Dan perihal gaji juga sebenarnya standarisasinya juga masih kayak kurang jelas. Nah, pertanyaannya adalah mungkin langsung aja pertanyaannya, pekerjaan apa yang gajinya gede terus masih mudah, bukan dari sisi teknikal gitu, role apa nih, tapi bukan dari sisi teknikal ya. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah, aduh lupa lagi pertanyaan keduanya. Mungkin satu aja dulu deh, pekerjaan apa yang gajinya gede tapi role-nya bukan di sisi teknikal? Karena gue lihat-lihat itu banyak orang yang dari sisi non teknikal ya, kayak community building, kan gak mungkin semua orang jadi CM ya kan, atau semua orang jadi moderator sekarang malah volunteer gak ada gajinya. CM aja sekarang gajinya turun. Nah, dari sisi Bospi nih, kalau misalkan dari sisi pekerjaan, apakah benar di Web3 ini kayak yang konten kreator bilang gajinya ribuan dolar ya? Kalau misalkan ada itu apa, tapi di sisi non teknikal. Silakan Bospi. Oke, saya dengar-dengar sih gaji tertinggi dari jadi CM loker kripto sih. Volunteer. Bercanda guys. Tapi maksudnya setuju sih, setuju. Yang tadi saya sempat mention kan, dulu kalau kalian jadi Discord moderator di zaman NFT, itu bisa dibayar 1 sampai 2 Ethereum guys per bulan. Dan dulu Ethereum 4.000 loh. Nah, ya ini kalau misalnya sekarang nggak mungkin udah rame banget dan segala macem. Yes, setuju sih. Maksudnya banyak nih yang CM community ya, tanda kutip community ya, karena community ini kalau saya perhatikan job desk-nya agak ini ya, nggak teratur ya. Di satu perusahaan dengan perusahaan lain tuh bisa beda jauh banget yang namanya community manager gitu. Ah, tapi ya standarisasi gaji dan segala macam balik lagi ke perusahaan ya. Jadi saya juga agak sulit kalau ngomongin tentang CM. Tapi kalau gaji tertinggi di Web3 sekarang apa? Oh, itu mungkin saya bisa ngomong dua sih. Gue satu, udah pasti developer. Karena kenapa? Karena scarcity aja gitu. Basic demand and supply. Artinya banyak project Web3 yang nyari, tapi developer yang real capable, terutama yang bisa mainnet gitu istilahnya di live production, itu masih sangat sedikit di dunia. Gitu. Jadi banyak tuh, makanya banyak project dari Amerika segala macem, sembari menghemat juga sih mereka, tapi mereka nyari talent-talent dari Asia Tenggara. Dan sekarang developer terbanyak di Asia Tenggara ada di Vietnam sih. Jumlah mereka ada 10 kali lipat. Dengar-dengar ya, saya nggak tahu data aslinya berapa, tapi dengar-dengar katanya ada 10, kira-kira ada 10 kali lipat lebih banyak lah dibanding Indonesia, Vietnam. Dan kalian tahu kan, Vietnam itu bahasa Inggrisnya sama aja amburadulin dengan kita. Jadi kalau mereka bisa, saya yakin kita juga bisa sih sebenarnya. Nah, itu satu developer. Tapi kalau untuk yang non-dev, tadi yang ditanya, untuk orang-orang yang bukan developer, kita gimana nih? Ah, yang paling dibutuhkan di Web3 itu udah jelas yang ngedrive revenue. Itu udah pasti. Perusahaan apapun sih. Kalau kalian pikir baik-baik, mau perusahaan non-profit, profit, FTX, crypto exchange, apapun itu lah ya. Setelah jualan kelas, role yang selalu dibutuhkan perusahaan itu apapun yang ngedrive revenue. Yang ngedrive revenue itu cuman marketing sama bisnis. Nah, jadi dan yang paling gampang untuk dimulai sebenarnya ya bisnis gitu. Atau BD maksudnya. BD itu bahasa keren dari sales aja sih sebenarnya. Nah, jadi sales itu ya simply kemampuan kalian nge-convince klien atau user macam ya nanti Indian ya ujung-ujungnya drive revenue juga. Nah, kenapa? Karena nge-drive revenue, ya itu langsung terasosiasikan dengan gaji juga biasanya. Ini saya kasih contoh ya. Ah, misalnya nih crypto exchange itu yang paling gampang lah. Crypto exchange itu
human resource-nya rata-rata BD gitu. Ada yang ngurusin VIP, ada yang ngurusin aktivasi di event-event. Kalau kalian tanda kutip berpenampilan menarik aja udah bisa di hire gitu. Buat make sure kalian berpenampilan menarik juga ya. Nah, lalu lah kalau enggak ya minimal bisa jualan. Saya juga enggak nih, udah ngomong-ngomong. Nah, lalu karena again kayak ngedrive-nya pakai revenue, TVL dan segala macam. Nah, biasanya gajinya tuh pakai komisi juga kan. Jadi ya bisa lumayan gede. Dan saya dengar-dengar, bukan dengar-dengar sih, saya tahu. Intinya beberapa exchange, apalagi internasional kayak OSL, atau mungkin project Web3 kayak PAX, OKX, segala macam. Ini saya kasih tahu aja ya, gaji mereka yang paling tingginya, kayak country lead dan segala macam, itu pokoknya di atas 3 digit lah guys. Nah, mereka per bulan. Belum termasuk komisi dan bonus loh. Jadi ratusan juta lah. Waduh. Di atas 100 juta itu country lead-nya. Siapa country lead-nya kalian cari sendiri aja nanti. Nah, tapi kalau misalnya yang lokal pun, lokal itu kayak Indodax, Thrift, dan lain-lain, itu juga BD itu selalu yang paling gede sih gajinya. Mereka minimal, maksud gaji ini maksudnya tanpa komisi dulu ya. Jadi kayak gaji tetapnya aja, itu udah tinggi sih. Biasa bisa, kalau level kalian sudah ada di manager, itu at least ada 20-an lah. Kalau misalnya di VP, ini local exchange ya, again, bukan internasional. Local exchange itu 30-an lah. 30 juta, udah pasti dapat. Belum komisi jualannya. Misalnya dia closing nih project, terus ngelisting di toko kripto misalnya, atau di Indodax gitu. Mereka biasa dapat komisinya lagi kan. Up to 10% lah. Walaupun kayaknya lebih kecil ya, 10% sih rata-rata ya. Jadi misalnya kalian closing nih, misalnya apa ya, Ethena gitu, Edena misalnya gitu masuk $100,000 kan, mereka listing bayar ke Indodax gitu misalnya, ya berarti BD-nya dapat ceban gitu, dapat $10,000 dari deal itu doang guys, gitu. Di luar dari gaji loh. Jadi justru BD itu yang paling kaya biasanya menurut saya dibanding dev gitu, selama bisa jualan. Jadi mau gak mau sih, balik lagi kalau kalian nggak value terus mau gaji tinggi, ya gimana caranya, saya bukan dukun kan. jadi mau gak mau sih kalian harus pilih. Tapi itu yang gaji tertinggi di Web3 sekarang itu sih. Waduh, gua ngerasa semut banget nih guys jadinya. Kedengar orang-orang gajinya ratusan, puluhan. Wah, gua megang country lead gajinya semut banget berarti. Saatnya untuk nego. Pantesan Kak Rika ini betah banget di exchange ya. Ini ada Kak Rika ada nih, dia lagi dengerin nih. Pantesan betah banget. Oke guys, mungkin dilanjutkan, ada yang mau bertanya gak? Nih mumpung kita enjoy banget ya, kita tanya-tanya keluh kesah aja, gak apa-apa. Tentang Web3 Job. Karena kebetulan nih Menser ini ya remind lagi itu platform Web3 Job provider. Jadi Bos P ini udah biasa kayak ngepost job, tahu gajinya, terus hire-nya kayak gimana, talent-nya kayak gimana nih. Ini udah expert banget gitu. Sebenarnya ini saingannya Lokar Crypto. tapi ya untuk membangun Indonesia emas ya kita bekerja sama gitu. Kita saling support ya guys. Bahkan mungkin nantinya Lokal Crypto bisa post job dari Menser juga ya nantinya kalau misalkan ada adminnya ya, karena adminnya terbatas juga Lokal Crypto sebenarnya. Kayak mungkin ada yang mau ditanyakan gak nih bang semuanya? Boleh open mic aja. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Bos Pi, selamat malam Bang Ari. Malam. Saya pengen nanya sih Bang, ini kan saya masih bingung gitu ya, maksudnya mencari pekerjaan yang memang bisa untuk menabung di masa depan gitulah. Dan saya juga masih bingung antara Web3 dan Web2 gitu ya. Karena memang ketika saya di Web3 itu kan saya menjalani kehidupan
berinteraksi dengan orang-orang gitu kan. Ketika di event ketemu sama orang gitu. Itu saya mendapatkan banyak sekali keluhan kayak misalnya tadi udah dijelasin sama Bang Hari gitu, orang kerja nggak sesuai dengan gaji, orang kerja di scam apa namanya perusahaan gitu kan. Nah itu saya apa namanya kayak oh masa iya sih kayak gini gitu loh. Karena aku juga bingung gitu loh Bang. Banyak narasi yang memang kerja di Web3 lebih baik daripada kerja di Web2 dan lain-lain. Dan ketika aku ketemu sama orang-orang yang memang balik dari Jepang, balik dari Korea itu kan, itu mereka bilang kok, "Wah, kalau cuma segini mah ngapain kerja di Web3 katanya kan, gitu. Jadi itu sebenarnya keluh kesahku atas kebingunganku gitu loh, Bang. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah gimana cara mengenali project yang nantinya akan scam ketika kita udah daftar nih, kemudian kita terpilih, tetapi itu scam gitu loh, kayak misalnya kok tidak dibayar gitu loh. Nah, itu eh, yang kedua adalah sebenarnya kalau misalnya di Web3 ini menurut Bospi sendiri apakah masih lebih baik daripada kayak GKS di Jepang ataupun G2G di Korea gitu. Karena kan memang apa ya, polemik saat ini di Indonesia itu kita kerja tetapi kita tidak mendapatkan upah yang memang manusiawi gitu loh. Dan itu memang yang menjadi pertanyaanku ketika datang ke event-event ngomong sama orang-orang gitu. Terima kasih. Yes, thank you banget bro Arigata for the question juga. Nah, mungkin saya mau lurusin sedikit lagi lah ya. Eh, Memang sih kita seringnya ngomong Web3 segala macam, tapi sebenarnya kalau saya melihatnya ini hanya salah satu kategori industri aja sih untuk teman-teman pilih untuk karir kalian juga, gitu kan. Nah, kenapa Web3 itu menarik menurut saya? Itu sama halnya kayak dulu zaman-zamannya Tokopedia, Gojek, dan kawan-kawan sebenarnya. Yaitu ya teknologi kan. Karena teknologi, teman-teman punya ini aja, apa, pandangan terdepan lah istilahnya. Di front line, kalian bisa ngikutin banyak perkembangan teknologi, dan ya tadi kesempatan-kesempatan yang memang mungkin lebih niche gitu macam. Tapi betul di industri ini dan segala macam. Nggak cuma Web3 lah, sebenarnya di Web2 pun masih banyak sekali sih teman-teman. Unfortunately ya, yang di bawah UMR atau segala macam juga masih realita sehari-hari kita kok di Jakarta ataupun di luar Jakarta, ya kan. Nah, karena kalau masalah scam di Web2 pun itu tetap aja sih teman-teman harus hati-hati juga. Banyak tuh yang ijazahnya ditahan atau KTP-nya atau bahkan ada yang dikirim ke Kamboja kerja di judul nggak bisa pulang juga banyak kan. Nah, lebih serem mana gitu. Kalau di Web3 itu ya sama aja. Jadi teman-teman memang caranya decentralized dan mungkin kadang-kadang dibayarnya pakai langsung kan, pakai kripto juga segala macam. Harus berhati-hati dengan ini aja sih masalah apa eh, phishing dan semacamnya. Ya, kan. Tapi ya balik lagi di Web2 pun sama kok. Kita juga bisa kena phishing. Gitu kan. Nah, kalau misalnya masalah tadi pertanyaan Bro Arigata tuh mungkin lebih ke mendingan saya fokus di Web3 atau mungkin ke Jepang, Korea segala macem. Itu balik lagi sih, bukan masalahnya kan itu bukan ini ya, bukan hak saya juga di ranah saya juga untuk menentukan pilihan hidup. Tapi apakah di Web2 opportunity yang banyak yang bagus? Tentu banyak juga. Teman saya juga banyak kok yang masih kerja di luar negeri atau bahkan permanently ke Jepang gitu, ke Korea dengan gaji yang udah bagus banget, punya anak segala macam. Juga masih bagus-bagus aja. Dan saya nggak ngomong kalau Web3 is the best and you need to move to Web3. Cuma saya bilang kalau misalnya Web3 ini ya salah satu industri yang memang cukup menarik untuk kalian eksplorasi dan dalamin juga. Tapi of course is not made for everyone gitu. Saya mau klarifikasi aja sih. Biar teman-teman tetap inilah ya. Uh, di daratan juga nih harus terimalah kenyataan kalau memang bukan buat teman-teman lebih cocok untuk di industri lain ya
it's okay juga gitu. Nah, mudah-mudahan menjawab tuh ya Bro Arigata. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh. Oke, terima kasih banyak Bos Pi. Ya, itu sudah menjawab keluh kesahku. Siap. Oh, oke, thank you Bang Arigata. Itu juga mewakili keluh kesah gue juga sih itu. Jadi emang di apa ya, di Web3 job itu guys agak nggak apa ya, nggak seenak yang dikatakan konten kreator gitu. Kadang kan kita nemu ya di TikTok, baik di IG gitu. Kerja Web3 peluangnya banyak, kerjaannya banyak, gajinya ribuan dolar, CM doang ya. Itu nggak semua CM. Jadi ada yang kayak bener dibayar $20 doang gitu. Sebulan ada yang dibayar $50 doang. Kayak gitu juga banyak sih sebenarnya di Web3. Jadi penting banget kayak kita punya value agar kita bisa milih-milih pekerjaannya, bisa nego-nego gitu. Kalau kerocok-kerocok kayak kita yang mungkin skillnya masih minim ya, kalau nggak volunteer ya udah kita rumusha dulu buat build portfolionya. Oke, mungkin last question ada dari teman-teman nih sebelum kita akhiri karena udah jam 9 kayak gitu. Ada gak yang mau bertanya lagi nih? Ada gini dari Kapia, biasanya Kapia nih, apa semuanya udah menjawab dan udah relevan sama kehidupan kita saat ini? Karika mungkin boleh. Mungkin saya tambahin sedikit juga ya. Tadi soalnya ah, Boleh, tentang boleh. tentang ini kan, tentang gaji gak manusiawi dan segala macam. Itu Iya, iya. itu itu iya sih. Saya setuju. Memang banyak ini ya, apa istilahnya, praktik-praktik pada umumnya lah. Karena kita sama-sama project Indonesia segala macam, jadi kita bisa mukul gaji istilah. Nah, bentuknya. Nah, jadi balik lagi tuh, sebenarnya Web3 itu menarik menurut saya. Ah, ya tadi, kesempatannya itu bisa global juga. Artinya kalian tuh bisa dapat kerjaan bukan dari perusahaan-perusahaan Indonesia aja. Ya, kalian bisa dapat perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri juga, dari Singapura, Nigeria atau wherever they are from gitu. Selama kalian bisa ke Discord mereka, bisa ngomong bahasa Inggris, bisa contribute some kind of value juga yang berhubungan dengan atau relevan buat mereka, misalnya Discord moderator, CM, uh, developer tentunya, atau bahkan BD, remote, marketing, social media, graphic designer, ya itu benar juga memang banyak yang berpenghasilan lebih lah gitu, tanda kutip ya. Berpenghasilan lebih di dunia Web3. Cuma kalau misalnya kalian maunya dicariin ya mungkin susah juga. Dan kita di Mancer juga berusaha minimal menengahi itu kan. Jadi kita yang coba cariin segala macam. Tapi ya kita nggak jamin kalian dapat juga. Selama kalian nggak ada, misalnya tanda kutip nggak ada value atau skill yang cocok juga dengan mereka kan. Jadi menurut saya sih tetap aja fokus ke value atau skill kalian dulu. Nanti kalau ada opportunity-nya ya mudah-mudahan udah klop. Hmm. Nah, dan yang memang real juga gitu, nggak bisa dipungkirin kalau memang real ada banyak orang yang cukup tanda kutip berhasil lah di Web3 dengan penghasilan yang cukup oke. Plus ini bukan budaya yang bagus, tapi ini yang terjadi di Web3. Ya banyak yang penghasilannya itu gede karena mereka double atau triple job juga, ya kan? Mereka CM project Avalanche, CM project A, B, C segala macam gitu. Akhirnya gaji mereka ditumpuk jadi gede, ya kan? Iya kan, itu realita Web3 tuh. Iya, Tapi bener-bener. kenapa itu bisa terjadi in the first place? Ya karena project-project juga nyari talent sebenarnya, cuma mereka bingung nyari di mana. Dan akhirnya ya orangnya itu aja tuh. Bukannya mereka pilih-pilih atau gak mau ya, tapi mereka ketika mau nyari Web3 talent, hiring partner tuh juga sama kesulitannya. Mereka juga bingung nyari di mana. Nyari di LinkedIn nggak ketemu, di Twitter terlalu random juga nih, anonymous semua. Eh, Portfolio CV juga gak nyambung gitu kan. Nah, justru masalah-masalah itulah yang mendasari Mancer juga sih. Jadi kita hopefully bisa jadi
nampung talent di satu sisi. Again, kita sih melihat loker kripto atau komunitas-komunitas loker Web3 yang lain pun sebagai teman justru. Maksudnya untuk visi yang sama untuk menyalurkan talent-talent ke industri Web3 dan segala macam biar lebih gampang. Di satu sisi mungkin misalnya Mentor lebih punya koneksi kan, ya kita juga berusaha nih nyari loker-loker yang lebih bagus dari luar negeri juga, yang mereka mau ekspansi ke Indonesia misalnya segala macam. Nanti kita juga yang berusaha bawa gitu. Nah, contohnya misalnya nih subuh hari ini saya jam 4 jam 4 udah terbang nih ke Hong Kong nih. Nah, itu juga salah satu tujuannya ya buat mudah-mudahan nanti bawa pulang beberapa foundation, loker yang mau melirik Indonesia, yang mudah-mudahan juga membuka loker-loker lah atau kesempatan buat teman-teman komunitas, misalnya loker kripto ataupun Answer. Nanti saya di Hong Kong bakal live juga sih, jadi stay tune ya teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol deh selagi saya di Hong Kong juga di konsensus gitu. Wah, keren, keren. Nah, ini niat nih nge-build Web3 Job Community. Jadi silakan untuk join di grup Mentor sih, karena emang relasi penting. Join loker crypto, Mentor, dan komunitas-komunitas lainnya yang ada di Indonesia yang aktif. Nah, kita bangun relasi kayak sama ownernya, sama ininya. Biasanya itu jadi titik awal kita dapetin job orang dalam. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya nih terakhir nih sebelum kita closing. Izin bertanya, boleh nggak ini? Boleh, boleh ya terakhir ya. Boleh, boleh. Silahkan langsung. Oke, jadi kan aku belum terlalu ini ya, belum terlalu paham buat Web3 apa namanya job di Web3 ya. Arahannya mungkin ada nggak sih modul untuk dipelajari supaya kita tuh terarah gitu ya untuk cari job di Web3? Udah sih, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Bro Rizky udah kasih closing question yang pas. Tapi basically yes, jawabannya ya Mentor itu sendiri gitu. That's why we are here kan. Justru nanti Bro Rizky kalau misalnya ngecek Mentor, either di Discord atau di mentor.work di website kita, nanti login. Di dalamnya itu kita udah ada 3 modul untuk belajar Web3 yang fundamental, ada videonya juga. Dan kalau selesai itu ada sertifikatnya juga. Sertifikat on-chain ya. Yang di back by Open Campus juga. Which is parent-nya kita kan. Jadi mudah-mudahan sertifikatnya ada value lah. Agak international lah ya, tanda kutip gitu. Daripada belajar di misalnya apa yang terlalu random gitu orangnya gitu kan. Jadi hopefully itu bisa jadi langkah awal yang paling mudah sih untuk teman-teman yang tadi mau eksplorasi Web3 yang masih bingung, ya itulah kenapa Mindset dibentuk kan. So hopefully kita bisa bantu di ranah tersebut juga. So I'll see you soon ya Bro Rizky di komunitas Mindset nanti. Oke, oke Kak. Saya juga udah join di Messi 4 jam. Semoga hilang buat lebih tuh kayaknya memang di real life ini kerjaan lain lagi sulit jujur aja ini. Semoga web jadi jalan pintas lah. Oke. Kalau bos juga ini gangguan sih gangguan enggak suaranya ini. Cek, cek. Udah nih.
Halo, halo. Oke, nih ada lagi ya, baru normal nih. Ya, ini biasalah Telegram ya. Oke. Soalnya gak enak sih kalau closing di chat gitu. Oke, mungkin karena memang Telegram juga lagi ngadat nih. Di tiap jam segini sebenarnya ngadat nih. Mungkin dari Bos Pi ada closing statement buat teman-teman biar makin semangat nih di Web3 jobnya gitu. Siap, again, thank you banget Bro Hari dan komunitas Loker Crypto yang udah welcoming banget terhadap Lancer. Again, kita memposisikan diri Lancer ini sebagai platform yang netral, yang mudah-mudahan kasih value juga nih ke teman-teman kan yang mau eksplorasi Web3, nyari-nyari hiring partner. Maksudnya perusahaan-perusahaan di Web3 buat di-apply, dan kalau mau upgrade ilmu juga hopefully Lancer bisa jawab itu. Jadi all in one lah ya. All in one platform. Tapi tentunya kita juga belum nyampe sih, to be honest ya, ke level yang kita mau. Kita masih ongoing juga nih, tim Lancer lagi kerja keras juga buat uh, finish beberapa produk kita, dan mudahan ya makin lama juga makin sesuai ekspektasi teman-teman lah ya ke depannya. Jadi mungkin closing statement-nya simple aja sih untuk teman-teman yang di local crypto, yang lagi nyari-nyari peluang dan segala macam, sama ya alasannya gitu ya dengan teman-teman yang udah di local crypto juga. Silakan mampir juga ke Menser kadang-kadang. Kita banyak nih acara-acara dari Insider Series, mengundang HR atau mengundang CEO untuk datang ke Menser juga buat sharing-sharing. Ya, ya mudah-mudahan itu jadi jalur ordalnya teman-teman nih yang selama ini udah nungguin juga. So thank you banget Bro Hari dan komunitas LK juga. Mudah-mudahan next time uh, kalian yang ke Menser kali ya, jadi kita bisa ngobrol yang lain lagi nih nanti. Seru banget. Thank you. Oke, thank you banget Mas Benser, thank you banget Bos Pi udah bisa sharing hari ini, bener-bener bisa ngasih jawaban beserta solusinya. Ini jarang-jarang banget kalau beli kelas itu udah mahal banget nih kayak jawabannya bukan kayak gini guys. Jadi jangan lupa untuk join di Bensernya, cek platformnya seperti yang tadi dibilang udah ada kayak course-nya nantinya, terus hackathon-nya itu menarik banget, all in one ya. Dan yang paling gua tunggu adalah tadi yang sempat dibilang bakal ada kayak serikat kerja Web3 itu keren banget guys. Kayak bisa apa ya? Tunjangan-tunjangan atau standar gaji, nah itu biar nggak ada yang tadi eh, jomplang gitu, ada yang $20 di posisi yang sama, yang satunya $100. Nah, biar nggak ada yang kayak gitu. Kalau misalkan misi Menser ini udah berhasil kita support bareng-bareng. Oke guys, selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Thank you. Thank you guys. Have a good weekend.